kalian yang nonton, semoga baik-baik aja ya kan. Nah, di sini kami mau perkenalan dulu, mulai dari yang di pojok situ. Halo, kenalin aku Nadia, NIM belakangku 028. Halo, aku Muhammad Vicky Pramudia, NIM-nya 017. Halo, aku Putri Kusnul Aisyah, NIM-ku 013. Aku Vina Lindika Kartika, NIM 016. Aku Rafinas Nusifa, NIM 034. Nah, jadi di sini kami akan membuat podcast tentang masalah nakes yang membedakan tentang pelayanan orang yang BPJS dengan yang umum. Oh gitu, gimana tuh maksudnya? Tapi itu terteranya di konten, Melalui konten TikTok. ya. Video yang memperlihatkan 3 orang yang diduga tenaga kesehatan memperagakan aksi mereka saat akan melayani pasien viral di media sosial. Pada video pertama dengan keterangan tulisan ketika ada pasien umum, mereka terlihat berjoget-joget dengan sumringah. Sementara di video lainnya dengan keterangan tulisan ketika pasien BPJS masuk, mereka bertiga memperlihatkan tingkah bermalas-malasan. Diketahui postingan yang seolah-olah membanding-bandingkan pelayanan pasien tersebut mulanya diunggah ke akun TikTok @rintobilek2. Video ini pun menjadi kecaman warganet hingga akhirnya menghilang. Dikutip dari cnnindonesia.com, Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI menyoroti potensi sanksi etik ketiga nakes yang diduga dilakukan di Puskesmas Lambunu II, Parigi Motong, Sulawesi Tengah ini. Tidak membeda-bedakan pasien umum dan pasien BPJS. Di video terbarunya, mereka bertiga pun akhirnya memberikan klarifikasi dan meminta maaf atas semua video yang dibuat tentang perbedaan perlakuan pasien umum dan BPJS. Kalian tuh yang ngeliat konten TikTok tuh gimana sih? Kalau menurut pendapat kalian sendiri kan masa nakes gitu marahin pasien? Apa malah pasiennya yang salah karena nyolot? Apa gimana? Enggak sih, kalau menurutku ya kan dari awalnya kan dari temanya ini kan BPJS sama umum kan dibedakan. Nah kan harusnya itu kan nggak ada perbedaan. Jadi yang BPJS itu kan di beritanya itu kan dibedakan kan. Jadi kayak pelayanannya itu berbeda sama yang umum. Nah, harusnya kan disamaratakan gitu. Padahal kan mungkin dari pihak nakesnya kan, karena kan BPJS kan hitungannya kayak mungkin dari pandangannya kan kayak rakyat kecil gitu kan. Jadi beda sama yang umum gitu. Itu aja sih kalau aku. Kalau umum tuh biasanya bayarnya lebih mahal, Nah, sedangkan BPJS tuh murah gitu kan maksudnya. Yang dari pandangan dari sebelah rumah sakit ya gitu mungkin ya. Terus kalau menurut lu gimana? Kalau menurutku ya sebagai nakes ada etikanya kan, setiap pekerjaan itu ada etikanya, jadi nggak semena-mena sama pasiennya, Apalagi ASN gitu. Iya. Terus kalau menurut lu? Ya, nggak, menurutku emang dari nakesnya sendiri nggak usah lah perlu membuat konten kayak gitu membanding-bandingkan. Kan semua masyarakat itu sama ya, tingkatan, tidak ada kelas sosialnya gitu. Jadi BPJS ataupun enggak itu juga harus diprioritaskan. Bahkan kalau orang yang kaya juga bisa pakai BPJS kan, kita nggak tahu. Cuman kan niat ke rumah sakit juga kan cuman periksa, nggak yang gimana juga. Tapi kok dibeda-bedakan gitu. Iya sih, tapi kok kenapa nakes itu melihat dari latar belakang sisi Iya. orang gitu loh. Tapi kan harusnya kan nggak gitu. Kalau mau berobat ya udah nggak perlu melihat latar belakang per orang itu tadi gitu kan, juga kasihan kan kalau yang pakai BPJS biasa sama yang umum tanpa dibedakan juga nanti ada ketidakseimbangan atau terjadi pelanggaran kode etik itu yang bisa membuat orang itu berpikiran apa sih kok nakes malah gini, gunanya kan untuk mengobati pasien gitu, tapi kok malah membedakan latar belakang si pasien itu. Nah, terus juga kataku ya, menurutku dari pihak BPJS-nya tuh harusnya sering sosialisasi nggak sih, sosialisasi ke masyarakat gitu, biar masyarakat tuh juga tahu kalau BPJS tuh kan BPJS itu nggak bisa nanganin semua masalah kan. Dia tuh cuma bisa nanganin beberapa masalah, dan bahkan ada yang pengecualian kayak
kayak bunuh diri atau kayak menyakiti diri sendiri atau enggak korban apa-apa itu ada BPJS tuh ada beberapa masalah yang nggak bisa diatasi. Jadi kalau misalkan kataku BPJS juga perlu sosialisasi ke masyarakat biar masyarakat tuh juga tahu kalau misalkan ada dia mempunyai penyakit kayak gini itu tuh nggak bisa pakai BPJS gitu. Jadi kan kalau misalkan BPJS nggak sosialisasi kan masyarakat kan nggak tahu juga kan kayak gimana. Nah kalau misalkan bilang ke nakes yang ngejelasin masyarakatnya nggak ngerti ya ujungnya tengkar juga, miskomunikasi juga kan. Karena siapa ya sebenarnya nggak salah siapa sih, karena masyarakatnya nggak tahu, nakesnya mau ngasih tahu tapi masyarakatnya kayak kok gitu sih, kan harusnya BPJS tuh harus bisa nanganin gini. Padahal ya BPJS-nya emang dari peraturannya emang nggak bisa kayak gitu, nggak boleh, bukan nakesnya yang nggak mau kan. Iya sih, tapi kalau itu kenapa kok harus dijadikan konten gitu, nanti kan yang kena timbal baliknya kan si nakesnya itu, nanti juga bisa dihujat para netizen, nanti pekerjaannya itu dipandang orang itu kayak gimana gitu. Makanya kita harus benar-benar gimana ya, punya pikiran, nggak boleh membedakan latar belakang seseorang atau dilihat dari kayak miskin terus pakai BPJS yang BPJS sama yang umum gitu sih. Terus juga kan dia kalau misal buat konten itu cuman dibuat kesenangan doang apa gimana, nanti kan akhirnya juga kalau ada problem seperti ini kan banyak hujatan dari manusia sekitar gitu kan, nanti kan timbal baliknya di nakesnya tersebut sendiri. Ya sih, harusnya dia bisa harusnya kan nakes gitu, seorang ASN harusnya juga bisa pilih-pilih lah mana yang bisa dijadiin konten atau enggak gitu. Kalau misalkan kayak gitu dijadiin konten kan juga enggak pantas ya kan, apalagi dia ASN gitu. Bahkan aku punya pengalaman di daerahku itu Rembang, DPRD itu kan ada data-datanya. Nah keluarga itu didata, terus kayak di list buat BPJS, harus buat BPJS, terus dipilih kalau pihak DPRD-nya itu mau dokter BPJS yang mana gitu didata. Itu bahkan kan seorang DPR aja pakai BPJS, bisa aja pakai BPJS, tapi ya mungkin nggak tahu lah ya. Sebenarnya kalau pelayanan BPJS sama yang umum itu biasa atau maksudnya tuh pelayanannya sama atau gimana? Harusnya pelayanannya sama, cuman dibedakan dari obatnya aja. Obatnya tuh lebih murah, dapat subsidi gak sih? Kasarannya tuh subsidi gitu. Iya, kan dibantu pemerintah juga. Tapi ya kita nggak bisa menyalahkan dari segi nakesnya aja, maksudnya ya itu ya karena kan ulahnya sendiri, ngapain juga dibuat konten, terus juga ngapain melihat latar belakang si pasien itu. Kan kita juga sebagai nakes apalagi ASN nggak perlu melihat latar belakang seseorang kan buat dijadiin konten, apalagi soal kesehatan juga gitu kan. Kasihan juga ntar kalau yang pakai BPJS itu malah dapat diskriminasi. Iya, diskriminasi dari nakesnya itu. Bahkan kalian tahu nggak yang konten itu yang kalau misalkan kontennya tuh kalau pasien BPJS terus suster-susternya tuh kayak males, nakesnya tuh males gitu-gitu. Kalau misalkan gak BPJS tuh langsung kayak gercep gitu, tahu nggak sih yang konten itu ya kan? Itu kan kayaknya nggak etis ya, buat apa sih kayak gitu kan, bikin masyarakat jadi kayak malah minder males. Atau nggak iya juga malah males berobat. Iya kan, terus kayak jadinya kok gini sih, ya udahlah mending nggak usah sekalian gitu kan, juga malah membahayakan masyarakat juga kan. Nah daripada kayak gitu kenapa nggak nakesnya tuh malah kayak sosialisasi ke masyarakat kalau harus pakai BPJS tuh penting loh padahal. Bukan ke sosialisasi ke masyarakatnya juga, tapi ke nakesnya juga. Iya, perlu sosialisasi juga sih. Iya. Terus kalau kataku juga masyarakatnya juga harus ngerti sih, soalnya aku juga pernah lihat konten dia tuh kayak yang kan ini suaminya ya, istrinya tuh lagi sakit karena kista gitu kalau nggak salah. Terus suaminya ini dia ini marah-marah gitu ke dokternya, kayak bilang, dok ini tuh harus ditangani lebih lanjut gini. Nah sedangkan dokternya tuh udah ngejelasin, bapak ini tuh nggak bisa masuk IGD, bapaknya tuh pengen
istrinya tuh masuk IGD, padahal itu tuh nggak darurat, nggak mengancam nyawa. Nah terus dokternya tuh ngejelasin kalau ini tuh nggak bisa masuk IGD karena ini tuh masih termasuk ringan gitu. Terus abis itu pokoknya suaminya nih maksa banget sampai dikontenin, terus ya udah viralin gitu. Padahal dokternya udah ngasih tahu dengan jelas dan kayak agak marah-marah gitu, tapi dianya yang marah-marah. Nah itu juga kataku salahnya masyarakat juga ya, karena ya dokter gitu loh, masa kamu nyalahin dokter gitu loh, kan masa dokternya ngasih tahu yang salah gitu, apalagi itu dokter bukan cuma suster apa gimana. Terus juga orangnya tuh malah marah-marah. Jadi kataku masyarakat juga harus lebih ngerti ya, harus bisa dengerin dokter juga. Iya tahu kalau misalkan dia tuh khawatir sama istrinya, tapi kan ya yang lebih tahu dokter kan gitu. Kataku masyarakatnya juga berarti ngerti, masyarakat juga ngerti harus juga. tahu penggunaan BPJS itu untuk apa, untuk yang lebih pentingnya IGD itu apa enggak gitu kan. Iya kan juga ada yang problemnya darurat apa enggak kalau Iya. mau pakai IGD gitu kan. ada yang Trisakti apa tuh yang di grup yang aku kirim. Iya. Iya itu kan ada kan, kalau misalkan merah nih darurat, terus kuning nih apa. Nah harusnya masyarakat tuh juga disosialisasikan untuk mengerti itu gitu. Jadi masyarakat tuh nggak keburu-buru gitu buat ini harus ditangani langsung, kita harus ditangani langsung. Padahal yang lain juga ada yang parah sebenarnya. Jadi intinya perlu sosialisasi aja sih ini buat Iya, si buat nakes sama si BPJS-nya. pasiennya itu sih, buat sama-sama disosialisasiin. Tapi terlepas dari BPJS, kadang aku nemuin ini apa masalah pribadiku juga, kayak pernah ngalamin kan aku ini ke klinik dokter, kayak ke klinik THT lah, aku lupa bawa kartu pasien. Nah waktu aku bilang ke resepsionisnya itu kayak ditanyain, loh mana kartu pasiennya, kayak saya lupa bawa kayak gitu kan. Terus kayak ya udah, jadi kayak nadanya itu berubah gitu, kayak ya udah itu kartu identitasnya mana, kayak gitu kayak kalau gak ramah, berubah jadi gak ramah kan apa ya, Bikin pasiennya tuh malah kok gini ya. iya Jadi nggak ada harmonisasinya antara nakes sama pasien. iya Padahal kan dia harusnya kayak kayak menyampaikan enggak, kayak dia tuh kayak ngetrit pasien ngetrit apa? iya memperlakukan pasiennya itu kan dengan baik gitu kan, biar pasiennya juga ngerasa nyaman kan. Kalau misalkan masa orang sakit dibentak-bentak gitu kan makin iya kan, Yang bikin makin takut pusing. masyarakatnya juga kan. Iya kan, gimana gitu harusnya ya. ya emang aku salah gak lupa bawa kartu, tapi kan Iya. dibilangin Tapi baik-baik gitu setidaknya loh. itu dibilangin baik-baik, nggak perlu kayak berubah nada, Jutek. apalagi bentak-bentak itu kan sudah pelanggaran, itu nggak boleh. Mungkin ribet ya data-data lagi gitu. Bisa jadi. Ya, tapi kan masa kayak gitu kan jadinya kan kayak masa kamu kan pasti kamu ngerasa kayak duh kok gini ya gitu kan. Terus sakit, terus makan piye, masa ngiling-ngiling terus sakit pengen berobat mikir kartu pasien. Iya kan, harusnya bisa memperlakukan lebih baik gitu ya mungkin. Itu kan juga itu sih, ada orang yang sampai saking takutnya berobat di rumah sakit sampai orangnya itu ada yang memilih sampai ke dukun juga kan. Nah itu kan padahal Tapi kan kan dari iya, itu padahal kan ya. dukunnya kan nggak ada ilmu tentang kesehatan juga kan. Jadi spiritual kayak gitu, beda sama kan kayak dokter kan udah pasti berpendidikan kan. Jadi Iya, tahu mana buat- resep nah. yang baik buat obat dosis tinggi sama rendah buat pasien itu mana yang iya. cocok gitu. Kalau ngandalin dukun spiritual gitu, pengobatan alternatif juga nanti ujung-ujungnya juga malah belum tentu sehat gitu loh, malah Malah bisa berdampak sama dirinya sendiri. iya seperti itu. Itu terjadi cuma gara-gara dia takut ke rumah sakit gitu kan. Kan emang banget gitu loh. Masa dia kayak gitu cuma gara-gara takut ke rumah sakit. Malah memperparah penyakitnya gak sih? Malah salah apa? Stres. Anestesi. Iya. Kok anestesi? Salah apa ya? Kayak Pengobatan. mungkin kayak gitu lah. Iya, gitu. Nah kan dia takut juga mungkin karena itu juga karena BPJS juga mungkin dia takut kayak gini loh, dia tuh takut Iya. kayak dong nanti kalau rumah sakit nanti malah gini gitu. Mungkin juga itu juga jadi penyebab yang nggak bisa dihindarin gitu ya.
cuma gara-gara nakes ya kayak gitu. Tapi kalau kadang di rumah sakit nih, aku ya pernah sih kayak nemuin waktu aku sendiri kan pernah ngalamin kena opname gitu kan. Terus kan satu kamar berisi 2 bed gitu loh, cuman sisa pisahan gitu loh, ada Oh, iya. ada tirai. Terus di situ kan aku lihat kayak si pasiennya satunya ini kayak disuruh minum obat itu malah nggak mau gitu loh. Habis kan kalau udah di rumah sakit udah inden, apalagi opname itu kan kalau disuruh minum obat minum apa itu kan harus mau ya, itu kan saran dari dokter gitu. Tapi kenapa kok malah si pasien ini malah nggak mau, kayak ngehindarin gitu. Padahal itu kan bagus buat kesembuhan gitu, agar kan lebih cepat sembuh, terus ya nggak lama-lama kan di rumah sakit juga. Tapi si pasien ini malah nggak mau, sampai dokternya tuh kayak bingung gitu loh, ini harus diapain lagi gitu. Sampai kan waktu pasiennya tuh kayak merontak gitu, sampai dikasih obat dosis buat tenangin si pasien gitu sih. Mending kalau obat gitu langsung suntik. Iya gitu di- gak sih? Infusnya gak sih? Gak usah kasih tahu. iya Tapi kan gak boleh ya langsung kasih tahu. kan Gak dikasih tahu obatnya. iya cuman si dokternya tinggal nyuntikin aja di itu Infus. iya di infusnya yang atas itu loh, Iya. yang di situ sih. Terus nggak lama udah tenang pasiennya itu. Iya kan, makanya dari situ juga harusnya lebih banyak sosialisasi. Emang kalian pernah dengar sosialisasi tentang kesehatan gitu? Pernah sih waktu SD SMP dulu. Aku nggak ada sih. Sama nggak ada juga. Aku dulu narkoba gitu. Kalau narkoba Nggak ada Gitu, kesehatan SMA gitu. Iya, kayaknya mungkin harus lebih diperbanyak ya, biar masyarakat juga ngerti, nakesnya juga ngerti, dan saling mengerti satu sama lain, jadi nggak miskomunikasi. Iya. Kan bisa lebih nyaman juga kan Ya kalau kayak sih, gitu. kalau sosialisasi mungkin ada, cuman jarang gitu loh, Iya. ya kan? Kurang diperluas sih. Iya. kurang banget. Jadi kalau saran aja ya udah ngadain sosialisasi buat nakes, buat pasien, ini gimana sih cara yang baik, cara jadi nakes yang baik tanpa membedakan latar belakang antar pasien tersebut gitu. Tuh, kalian pernah punya pengalaman nggak yang di rumah sakit terus kayak gitu? Selain Ega tadi sama Putri. Nggak pernah sih. Soalnya alhamdulillah dari sekarang belum pernah ke rumah sakit. Oh, nama belum pernah. kamu Dan nggak mau udah pernah Nama sendiri gimana? Aku nggak ada, apa ya? Nggak ada sih. Mungkin berobat aja waktu panas atau bapil gitu. kalau panas biasanya Puskesmas. obat ini sih apotek sih. Oh, apotek. Paracetamol itu ya biasanya. Betul. Tapi itu udah bahaya nggak sih? Yang sirup itu ya. Iya. Enggak, yang tablet itu. Yang paracetamol. Drexin biasanya. Direksi itu enak, aku dulu suka nyemilin direksi. Ya Allah. Yang orange itu kan. Iya, enak itu. Aku beli itu buat dicemilin. Apa sih nggak pernah ke rumah sakit? Iya benar, tapi sehat langsung Sudah gara-gara kebal. buat direksi, mantap. Iklan. Nah terus menurut kalian tuh biar jadi lebih baik itu gimana? Biar nakesnya juga lebih baik, masyarakatnya, dan biar kesehatan nih, lingkup kesehatan nih juga nggak ada masalah-masalah kayak gini lagi. Itu tadi yang mau bilang Iya itu, sih, apa, ya. sosialisasi. Iya, perlu adanya sosialisasi aja kepada masyarakat. Dan aslinya nggak perlu nggak sih buat konten-konten kayak gitu, kayak Iya. seorang nakes pun gitu. nggak perlu dibuatin konten juga, kita udah gimana ya cara Kita juga- menangani pasien itu udah tahu gitu loh. Sebagai nakes nggak perlu dibuatin konten buat melatar Nakes nggak belakangi si perlu pasien gitu. membeda-bedakan Iya, pasien. gitu loh. Jadi ya gitu aja sih. Mungkin kayak sama ini juga kan sosialisasi. dibuat peraturan juga kan. Iya, Jadi peraturan biar juga. nggak ada diskriminasi kayak gitu, membeda-bedakan dari biar rumah sakit atau puskesmas gitu kan, harusnya Iya. juga ada kayak peraturan dan kayak hukumannya itu bila melanggar itu hukumannya kayak berat gitu. Iya sih. Jadi kan meminimalisir buat kejadian seperti itu. Masuknya ke etika itu kan, etika nakes. Harusnya lebih diperdalam arti etika itu. Kita bikin Dikasih pelatihan Oh. etika itu apa? untuk Oh iya, nakes. pelatihan buat nakes. Pelatihan khusus buat nakes ini berarti. Jadi untuk kesimpulan atau saran dari podcast kita hari ini yaitu perlu adanya sosialisasi buat nakes dan
para pasien juga, terutama masyarakat sekitar juga perlu adanya sosialisasi tersebut agar si nakes juga tidak perlu membedakan antara pasien tuh melihat dari latar belakang gitu loh, yang menggunakan BPJS sama yang umum gitu. Terus juga perlu adanya peraturan agar si nakes juga tidak semena-mena sama si pasien tersebut. Terus juga kita harus adanya pelatihan juga sih, terutama ya pelatihan buat si nakes, buat si pasien juga perlu adanya pelatihan juga sih sebenarnya. Kalau menurut kalian gimana? Ya, Kalau mungkin. pendapat pribadi ya, ini kan dari keseluruhan ya. Kalau pendapat pribadi gimana? Ya itu pelatihannya dari BPJS ya, tapi kan pelatihan terus juga sosialisasi itu juga dari BPJS harusnya, biar masyarakat tuh ngerti sistem BPJS yang sebenarnya tuh kayak gimana, terus nakes juga ngerti kalau di BPJS tuh kayak gimana, terutama masyarakat sih, karena kan masyarakat umum kayak kita kan nggak tahu kan Iya, BPJS tuh betul. sistemnya kayak gimana, apa yang harus dilakuin kalau misalnya kita harus pakai BPJS. Kan kita tahu cuman bayar tiap bulan, habis itu kalau nggak sakit dapat BPJS, pakai BPJS bayar lebih murah, kan tau gitu kan, basic banget gitu kan. Nah kita kan nggak tahu di BPJS itu ada peraturan-peraturan yang harus ditaati juga sebenarnya kan, sedangkan kita tuh nggak tahu karena nggak ada sosialisasi kayak gitu. Mungkin ada tapi dikit ya kayak gitu. Mungkin ada cuman nggak jarang gitu. Mungkin ada cuman Jadi jarang mungkin gitu. ada sebagian kecil orang yang tahu tentang itu. Terus kalau kamu menurutmu gimana? Mau tanya dulu pelatihan apa? Tentang Yang tadi pelatihan buat pas- nakes sama buat nakes. Buat Pelatihan nakes. gimana? Ya pelatihan Kan kayak tiap nakes harusnya udah Apa? tahu kan ada etika-etikanya, harus dipelajarin, dibaca, didalamin. Terus setauku nakes itu harus tahu ya. ini gak sih, ada tesnya juga gak sih? Terus kenapa dia bisa dipergunakan jasanya di Iya, rumah sakit tapi itu? kalau nakes yang sekarang itu lebih mengandalkan konten gitu loh buat Waduh. konten ya. iya, mengandalkan konten. Zamannya Makanya ada digital kayak ini. Makanya muncul isu Iya. seperti ini. Mungkin nggak harus apa-apa dikontenin juga ya. Iya. Karena itu kan termasuk privasi juga sih, jadi nggak perlu dikontenin seperti itu. Kalau kamu? Kalau aku sih itu harusnya kan ini udah harus disosialisasikan ke seluruh Indonesia juga kan. Jadi nggak ke masyarakat daerah tertentu juga. Jadi kan harus menyeluruh aja Se-Indonesia se-Indonesia gitu. gitu. Biar masalah juga Nah, nggak ada lagi masalah kayak gini Iya gitu. Harusnya ya. Terus Iya, Ya. terus kamu? Ya itu tadi harusnya nggak usah ada konten-konten kayak gitu yang bakal memicu Kericuhan. isu hara di sosial media nanti. Berarti nakes gak boleh bikin video waktu kerja. loh, Oh, ya, iya, boleh, iya, tapi iya, sebenarnya iya. boleh bikin video cuman Tapi tahu tidak waktu gitu loh. mengandung, yang nggak Kalau mengundang tidak- kontroversi. Iya, betul. ya masa nakes ngasih video kayak gitu loh. Iya sih. Gimana kayak misalkan di kelas terus pas lagi tongkar di video kan buat Nggak boleh, apa iya. gitu Sebenarnya kan. boleh buat video, cuman ya tahu waktu. Kalau waktunya kerja ya kerja, kalau waktunya udah selesai kerja ya boleh silakan buat video gitu loh. juga kan buat video yang mungkin lebih bagus, malah harusnya kayak ngedukasi Iya, ya, edukasi gitu. kalau Hal yang di rumah positif sakit, ya buat kalau di-upload boleh. Selagi hal itu tuh positif gitu loh. bisa membantu masyarakat. Iya, seperti itu. Jadi nggak bikin kericuhan di masyarakat kan. Berarti ini pemerintah harus bisa bikin iklan. Iklan apa? Kayak kan di YouTube kan gitu kan, kalau mau buka YouTube ada iklannya, malah kayak iklan pinjol malah sering muncul kan. Oh iya. Tahu nggak? Oh Nah, iya. pemerintah itu bikin Bukan kayak pemerintah. iklan apa sih? Itu bukan pemerintah. Enggak, maksud kita pemerintah harus bikin iklan Oh, yang harus bikin mengedukasi iklan. kayak Oh, iya, gini iya. pelayanan BPJS itu gimana gitu. Jadi harus dari pemerintah juga. Kebanyakan kalau lihat YouTube itu waktu awal buka video mesti kayak iklannya pinjol. Enggak Apalagi kayak game-game. GameStop. Iya, game-game itu kan banyak ya. Iya Kan sih. harusnya
padahal itu kan nggak baik ya, BPJS. apalagi buat anak kecil juga kalau game online gitu. Kalau kepo anak kecil Takutnya penipuan juga ya kan. Iya, iya. Oke. Jadi harus ada kerjasama antara pemerintah, BPJS, pihak dari kesehatan juga. Iya. Terus masyarakatnya juga harus bisa ngerti dan mencari tahu lah Pinter-pinter setidaknya. kasih Iya. ini, cari info. Gitu, udah sekian. Sekian podcast kita pada hari ini. Kami akhiri, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah menonton podcast kita hari ini. Mantap. Vanessa. Satu langkah di depan.